definisi maksud tujuan. Definisi maksud tujuan itu ketika kamu susah mendefinisikan sesuatu, tapi kamu ngerti apa maksudnya alat ini. Misalnya mikrofon. Kamu mendefinisikan mikrofon mungkin bingung. Kamu sebut aja mikrofon adalah alat untuk membantu orang berbicara sehingga suaranya bisa terdengar kemana-mana. Ini sebenarnya kan bukan definisi, tapi tujuannya alat ini. Tapi tidak apa-apa, itu termasuk jenis definisi. Namanya definisi maksud tujuan. Karena susah ya, banyak hal yang kamu, laptop adalah alat komunikasi yang, itu kamu mesti bingung. Paling kamu terus alat tujuannya kan bisa dipakai untuk ngetik, bisa dipakai untuk lihat film, bisa dipakai mesti gitu. Itu sebenarnya kan bukan hakikatnya, tapi alat, tapi maksud dan tujuan adanya laptop. Arloji adalah alat untuk menunjukkan waktu yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimasukkan dalam saku atau diikat di tangan. Nah itu arloji. Kenapa harus dapat dimasukkan saku dan diikat tangan? Ya untuk membedakan dengan jam tembok. Ya kan? Kalau kamu kasih itu, masuk jam tembok mau kamu taruh sini kan? Tidak ada. Jadi harus agak panjang definisinya. Oke. Ada lagi definisi sebab akibat. Kalau definisi sebab akibat itu mungkin kamu susah mencari hakikat, mencari mana genus, mana spesies, tapi kamu ngerti sebab akibatnya. Gerhana bulan itu apa ya hakikatnya? Susah. Tapi yang jelas gerhana bulan itu adalah gerhana yang terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari. Kalau gerhana matahari ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah itu definisi sebab akibat. Gempa adalah ketika lempengan. Nah itu kan ketika lempengan itu sebenarnya kan sebabnya, bukan gempanya. Gempanya itu kan ya ketika dia goyang dan seterusnya itu. Tapi ketika kamu mendefinisikannya kan susah ya. Pokoknya gempa itu ketika lempeng A dan lempeng B tabrakan atau saling geser, terjadilah gempa. Itu sebenarnya definisi sebab akibat. Dengan itu kan tetap orang bisa paham. Oke, ini yang tadi saya bilang. Ada banyak hal yang tidak bisa didefinisikan. Misalnya yang pertama, kata yang nggak jelas jenisnya apa. Misalnya waktu. Waktu itu kan kamu susah menentukan jenisnya apa. Ya. Kalau ini jenisnya apa? Minuman kan. Kalau kamu definisikan misalnya ini air putih. Air putih adalah minuman, jenisnya. Diferensiannya apa? Berwarna kuning. Apa diferensiannya? Bedanya sama teh misalnya. Kalau teh adalah minuman yang dicampuri teh. Tidak apa-apa. Kalau kamu definisikan teh adalah minuman yang dicampuri teh, itu jenis definisi apa? Sebab akibat. Karena kan sebabnya karena dicampuri teh, maka namanya minuman teh. Kalau air putih adalah, kalau misalnya saya definisikan gini, air putih adalah minuman untuk menghilangkan haus. Yang ketika saya ngomong ada menghilangkan hausnya, berarti definisi apa? Maksud dan tujuan. Nah, itu jadi cara triknya itu. Tadi kalau saya bilang bedanya orang pintar sama orang nggak pintar itu definisi, sebenarnya kamu bisa mensiasati definisi. Nggak harus kamu bingung. Lampu adalah alat yang dipakai untuk menerangi. Nah, itu maksud dan tujuan. Dengan ciri tertentu lah. Tapi itu namanya maksud dan tujuan. Dari maksudnya adanya lampu. Oke. Nah sekarang ada yang tidak dapat didefinisikan. Kalau filsafat istilah-istilah dasar. Nanti sesi ini akan saya tutup dengan istilah-istilah dasar dalam filsafat, dalam rangka kita masuk ke nanti setelah lebaran. Ketika kita sudah masuk ke filsafat yang beneran. Jadi sampai hari ini kita masih
mengumpulkan alat, mengumpulkan amunisi untuk masuk ke dunia filsafat. Jadi kamu jangan gaya dulu. Besok kalau lebaran jangan bilang-bilang saya sudah ngerti filsafat. Disimpan aja senjata rahasiamu itu. Nanti kita baru masuk ke dunia filsafat setelah lebaran. Saya sampai pertemuan ke-10 ini sebenarnya baru ngumpulin alat. Kita ngumpulin amunisi, ngumpulin senjata apa aja yang diperlukan ketika nanti kita masuk ke dunia filsafat. Oke. Kata yang jenusnya tidak jelas, misalnya kata-kata yang sangat universal, ada, itu didefinisikan agak rumit. Waktu itu kan, waktu itu jenis apa ya? Ya jenis waktu Pak, ini kan susah itu. Spesiesnya juga tidak ada temennya, satu-satunya waktu, ruang. Nah itu kan susah, nyari jenisnya. Yang kedua, kata yang tidak ada diferensiannya. Kalau tadi tidak ada jenisnya, ini tidak ada diferensiannya. Misalnya kenyataan mental, sedih, senang, sumpah, jatuh cinta, patah hati. Kamu jenisnya ngerti, itu jenis perasaan, jenis mental. Tapi jenis mentalnya gimana? Cinta itu jenis mental yang itu susah. Betul. Kamu mau bilang pakai maksud tujuan Pak, yang bikin orang nangis, tapi nggak selalu orang jatuh cinta nangis. Yang bikin orang seneng juga nggak selalu. Susah kamu mendefinisikan. Nyari sebabnya juga susah. Cinta itu disebabkan ketika suka pada orang lain, kemudian oh iya ya, masa cuma suka? Kalau suka, saya sama saudara juga suka, sama teman juga suka. Itu diferensiannya apa? Suka yang gimana ya? Nggak susah kamu nyari diferensiannya dengan yang lain. Maka setiap definisi tentang cinta mesti bulat. Biasanya orang pakai istilah-istilah, nanti ada, pakai bahasa-bahasa majas, pakai bahasa-bahasa kias, pakai bahasa-bahasa isyarat, macam-macam definisi, mulai yang lucu sampai yang serius sampai yang jengkeli itu ada definisi tentang cinta. Kamu cari aja di buku-buku itu kan mesti banyak definisi tentang cinta. Cinta itu emas, cinta itu apa lagi? Seperti macam-macam lah definisinya. Itu tidak bisa. Atau di luar yang mental, kamu memahami objek yang sangat dasar dan sangat sederhana. Warna misalnya, merah, kuning, hijau, itu kamu jelas jenisnya, itu warna. Tapi kalau kamu disuruh mendefinisikan warna hijau adalah warna yang bingung itu kan, tidak bisa didefinisikan. Pokoknya hijau ya hijau Pak. Halus adalah sesuatu yang kalau diraba, kalau tidak terasa nggak ada apa-apanya. Apa yang halus itu? Yang kalau diraba rasanya ya kan? Susah loh ini. Kasar itu kalau diraba bergelombang. Tapi ada nggak barang bergelombang yang halus? Ada. Contohnya? Oh ditanya kok bingung. Telur bergelombang ceritanya seperti. Telur apa maksudnya? Jadi kata-kata yang jenisnya jelas tapi diferensiannya nggak jelas, itu susah didefinisikan. Terus kata-kata yang harus ada sambungannya dengan kata lain itu nggak bisa didefinisikan. Yang daripada meskipun dengan atau itu nggak bisa didefinisikan. Kalau ada, saya dulu punya teman yang senengannya ngerjain orang dengan kata-kata ini. Saya itu sukanya seperti ini, tapi temannya nunggu. Setelah tapi itu apa, dia nggak melanjutkan gitu. Itu yang bikin orang sebel kan kayak gitu. Jadi saya itu sebenarnya senang sama kamu, tapi sudah selesai. Sudah tapi terus selesai. Itu orang yang paling menjengkelkan sedunia itu. Kalau maunya gitu nggak usah ngomong. Tapi itu sama kayak orang, aku tuh mau cerita padamu, tapi gimana ya? Nggak jadi deh. Nah, itu nggak usah dikasih gitu. Ngapain nggak ngomong gitu loh? Begitu penasaran.
Ya, dan kata-kata atau yang daripada meskipun itu kata-kata yang memang tidak bisa dia nggak bisa berdiri sendiri, maka tidak bisa didefinisikan. Nggak ada definisinya. Dan yang terakhir ada istilah-istilah khusus yang unik, yang praktis, yang sangat fleksibel. Kadang-kadang hanya lingkungan tertentu, hanya kelompok tertentu, hanya ranah tertentu yang paham. Itu biasanya kalau sangat kecil yang bisa mendefinisikan, itu sama dengan tidak bisa didefinisikan. Tadi saya contohkan sarkem itu ketika sangat kecil lingkupnya, itu sama dengan nggak bisa. Kalau kamu mau nulis buku dengan sarkem yang kamu definisikan itu tadi, kalau orang nggak jelas konteksnya, mesti salah paham orang. Jadi term yang sangat khusus, yang sangat unik, di kamus tidak ada, karena definisinya sangat beda dengan yang lain. Nah, itu kamu tidak bisa mendefinisikan. Kalau ingin mendefinisikan, cari konteksnya, cari apa, settingnya apa dulu. Ketika kamu kehilangan settingnya, pemahamanmu seperti apapun mesti salah. Nah, itu namanya term khusus, tidak bisa didefinisikan begitu saja. Cara bikin definisi. Tadi kan jenis-jenisnya, sekarang cara bikinnya. Nafas dulu. Ya. Oke, teh tadi berarti apa? Minuman yang dicampur teh. Itu aja. Saya minumnya teh aja biar kamu juga nggak ngiler. Kalau saya minum ini juga harus ngiler. Di situ kan ada tehnya juga. Oke. Cara bikin definisi yang pertama, tidak boleh lebih luas dan lebih sempit dari konotasinya. Maksudnya ya, jangan terlalu gelambian nek basa Jawane, terlalu melayan, tapi jangan juga terlalu sempit. Jadi misalnya yang terlalu luas, misalnya merpati adalah burung yang terbangnya cepat, ini kan terlalu luas, kurang spesifik, harus ditambahi lagi. Ya merpati memang terbangnya cepat, tapi burung yang terbang cepat kan bukan merpati satu-satunya. Negara adalah organisasi masyarakat yang punya peraturan. Itu mungkin tidak salah, tapi masih terlalu luas, harus dibikin spesifik lagi. Organisasi yang punya peraturan banyak. Takmir masjid aja punya peraturan, dan nggak bisa disebut negara. RT aja punya peraturan, tapi kan bukan negara. Kalau di peraturan di RT itu kan apel paling malam sampai jam 12. Berapa? Ya, jadi itu aturan. Atau terlalu sempit. Kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu, bersandaran dan berkaki. Itu kenapa disebut terlalu sempit? Banyak kursi yang tidak terbuat dari kayu, tidak ada sandarannya, tidak ada kakinya. Sofa itu tidak ada kakinya. Yang sekarang dari besi banyak, dari apa lagi? Dari rotan ada, dari batu juga ada. Jadi terlalu sempit. Jujur adalah sikap mau mengakui kesalahan sendiri. Itu ya jenisnya jujur memang. Tidak cuma itu jujur itu. Jangan terlalu sempit, harus luas. Jadi ketika kamu mendefinisikan sesuatu, jangan terlalu sempit, tapi juga jangan terlalu luas. Itu yang membedakan apakah definisimu pas apa enggak. Ya caranya kayak tadi. Ketika itu terlalu luas berarti terlalu fokus ke jenisnya. Ketika terlalu sempit, terlalu menajam ke diferensiannya. Kamu harus jelas. Misalnya angkringan. Angkringan ini kamu mendefinisikannya apa? Angkringan adalah apa? Skogojek terlalu sempit. Apa? Orang jualan makan warung yang remang-remang. Warung yang remang-remang. Apa ya cuma angkringan yang remang-remang kan gitu. Itu masih terlalu luas. Itu tidak apa-apa kamu pakai remang-remang. Warung yang remang-remang yang
jual rokok. Itu caranya kayak gitu. Coba cek lagi apakah ada yang lain yang belum masuk. Kalau ada yang lain yang belum masuk berarti terlalu sempit. Atau yang kamu definisikan terlalu luas, berarti tidak menajam pada yang kamu definisikan, itu berarti terlalu luas. Caranya kayak gitu. Jadi ketika definisimu salah, ya nanti kamu baca warung angkringan adalah warung yang remang-remang. Kamu nanti saya mau ke warung remang-remangan. Nah itu terus panjangmu mesti bingung. Cah cilik ning warung remang-remangan. Padahal mau kan ke angkringan. Nah itu makanya hati-hati, jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit. Terlalu luas tidak enak, terlalu sempit kamu yang susah. Karena kamu yang susah itu terlalu luas. Pikiranmu kok besar. Jangan-jangan frekuensi kita sama. Oke. Terus yang kedua, tidak, kamu ketawa kalau punya pacar. Oke, yo, kalau belum punya pacar, jalan keluarnya ada di 3B. Yang pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bercermin. Oke. Yang pedoman buat definisi yang kedua, kalau tadi jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit, tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Kalau kamu mau menggunakan kata yang didefinisikan, mending jangan didefinisikan. Pisang goreng adalah pisang yang digoreng. Nah, itu benar. Lain, nggak usah kamu ngomong kalau kalian mendefinisikan itu. Cewek cakep adalah cewek yang cakep. Itu podo wae, ngapain kamu didefinisikan? Ya kan? Jangan diulang kata-katanya gitu. Jadi, cewek cakep adalah cewek yang kayak tadi lu, rambutnya panjang, hidungnya panjang, giginya panjang. Apa-apa panjang. Jadi kalau kamu ulang lagi, itu namanya tautologi. Kafir adalah orang yang ingkar. Ingkar itu ya kafir, bodoh, itu diulang. Merdeka adalah orang yang bebas, keadaan bebas. Ya bebas itu merdeka, sama aja. Itu ngulang namanya, tautologi. Tapi ada, hati-hati, ada pengecualian. Ada definisi ngulang tapi masuk akal, bisa kamu toleransi. Misalnya amalan wajib itu adalah perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan. Itu kan perbuatan sama amalan itu sama sebenarnya. Cuma definisi itu dibenarkan karena fokusnya bukan pada perbuatannya, tapi pada kata-kata wajibnya. Tapi kalau kamu definisikan amalan wajib adalah perbuatan yang wajib dilakukan, nah itu salah. Itu tautologi. Tapi kalau perbuatan yang kalau dikerjakan dikasih pahala, kalau ditinggalkan ada dosa, itu berarti definisi yang pas. Karena fokusnya bukan pada. Tapi kan amalan sama perbuatan ngulang, Pak. Iya, tapi fokusnya pada wajibnya. Sama kayak hukum waris. Kalau kamu definisikan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara waris, itu ngulang. Bukan definisi namanya. Tapi hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan. Nah itu beda. Karena itu fokusnya ada pada warisnya. Jadi hati-hati. Yang jelas hati-hati jangan tautologi. Biasanya mahasiswa kalau ujian raiso nggarat itu jurusnya mesti jurus bulet ngulang. Tautologi. Mau ngomong apa diputar, tadi ngomong apa diomongkan lagi itu. Jadi hati-hati. Oke. Saya ngoreksi ujian semester kapan itu ya, masih jawabannya itu lucu-lucu. Jadi pertanyaannya hulul, kan mata kuliah tasawuf itu. Apa yang dimaksud dengan hulul? Jawabannya hulul adalah apa yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan. Jangan-jangan dia salah paham. Dianggapnya soalnya salah ketik mungkin. Dianggapnya ini bukan hulul tapi halal. Tapi terus definisinya itu mungkin padahal itu mata kuliah tasawuf itu. Wah, lagi beres. Ya. Saya paling males kalau ada soal terus habis jawab mahasiswanya
mohon maaf Pak, tadi pagi saya tidak sempat belajar karena memang gue kirim. Jadi kadang-kadang itu mohon maklumnya Pak. Iyalah. Oke. Terus definisi ketiga, definisi ada yang ujian terakhir itu ada mahasiswa mungkin saking paniknya atau mungkin nulis namanya itu ke susu-susu. Di kolom nama mahasiswa itu ditulis lagi mahasiswa. Bingung jadi susu. Untungnya NIM-nya bener, tapi di kolom mahasiswa nama mahasiswa mahasiswa. Iya, ini tapi itu berhasil itu kan kayak apa? Yang anekdot disuruh jawablah soal-soal berikut dengan jelas dan tepat. Jelas. Nomor 1 jelas. Nomor 2 tepat. Nomor 3 jelas. Nomor 4 tepat. Salah itu dengan. Oke. Tidak boleh bikin definisi yang tadi justru membingungkan orang. Kalau mau membingungkan orang, mending jangan kamu definisikan dulu. Nanti orang mau paham jadi nggak jadi. Kalau kamu tidak ngerti, biasanya orang yang ilmunya setengah-setengah itu biasanya kalau bikin definisi ini. Yang tidak ngerti filsafat, mending kamu tidak jawab, bilang aja belum paham benar saya tentang filsafat, daripada kamu nyoba mendefinisikan terus ngaco. Kalau ngaco kamu edan sendiri tidak apa-apa, cuma kalau mengedankan orang itu kan berdosa. Jadi mending jurusmu kamu simpan dulu deh sebelum matang. Nggak apa-apa, sementara kamu simpen aja. Karena memang filsafat cirinya, saya lupa, nanti kamu cari buku terjemahnya David Trubrut yang filsafat agama yang terjemah Rasidi itu nanti di bagian belakang. Atau yang Kiswatul Iman kemarin itu kan di bagian belakang ada kata-katanya Francis Bacon itu. Filsafat itu beda sama agama. Filsafat itu di pinggirnya bergejolak, tapi di tengah-tengahnya tenang. Beda sama agama. Agama itu awalnya tenang, tapi begitu kamu semakin masuk ke dalam biasa semakin bergejolak. Maka memang agak kaget-kaget kalau apalagi nanti kita kalau sudah masuk agak panjang ke sesi-sesi filsafat agama, bahas Tuhan itu mungkin agak jelimet, agak rumit dan kadang-kadang mengagetkan. Tapi ya itulah filsafat. Begitu kamu ketemu jawabannya, biasanya semakin tenang, semakin ke tengah, semakin ke inti, semakin tenang. Tapi kebalikannya, kalau agama itu di pinggirnya tenang, kamu tentram, percaya, iman. Tapi kalau kamu nggak bisa menjaga ritme, jadi bergejolak. Mungkin ketika kamu bisa sholat malam awal itu terharu sekali dirimu sholat malam, alhamdulillah sholat malam segini. Tapi lama-lama bosan, terbiasa sholat malam nggak ada rasanya. Lama-lama semakin bergejolak. Kenapa ini nggak sholat malam segala jangan aja gitu. Ya kan? Ada yang masih rajin sholat malam? Iya. Karena dari wajahnya saya lihat ini suka bangun malam. Ya, nonton bal-balan. Oke. Jadi jangan bikin definisi yang malah membingungkan. Kayak tadi harus tegas, ringkas, jelas. Kalau nggak bisa, latihan dulu, jangan membingungkan orang. Yang keempat, jangan pakai bahasa itu bahasa plastik. Bahasa plastik itu bahasa yang ya plastik itu. Yang kayak puisi itu kan bahasanya bahasa plastik. Sedekah adalah membuka pintu surga. Bayangannya surga itu pintunya kayak gimana ya? Menafsirkannya agak rumit. Kalau cuma ngapain cuma buka pintu surga, saya pengennya masuk. Misalnya adalah itu saya lupa ada kehidupan adalah sepotong keju. Itu orang yang nggak ngerti cara itu kan mikir hubungannya apa keju. Saya itu kalau ada keju enak pengen muntah. Apa hidup itu memang bikin orang muntah misalnya. Nah, itu kan bisa definisi yang membingungkan. Itu kan ada, saya lupa itu ada filosof yang bilang sejarah adalah samudra pengalaman yang bergelombang tiada putus-putusnya. Puitis sih, tapi ya memahaminya agak-agak. Itu bahasa plastik namanya. Meskipun harus mendaki gunung, membelah samudra,
harus roti cintaku padamu, itu plastik. Jadi kalau pacarmu ngirim SMS atau posting di Facebook kayak gitu, kamu kamu komentari aja, bahasa plastik. Iya, berarti indah sekali, luar biasa sekali, tapi karetnya tidak jelas, tidak mengarah ke maksud. Orang bisa menafsirkan ke utara, menafsirkan ke selatan. Kayak tadi kamu bilang cinta adalah emas, gitu kan? Oh, itu susah memahaminya kalau nggak jelas maunya, belum. Makanya kalau di tempat saya ada banyak istilah-istilah lokal yang itu plastik. Orang bisa memahami ke utara, memahami ke selatan. Filsafat itu kan banyak istilah-istilah yang orangnya nggak sadar dianggap cerdas, tapi sebenarnya itu istilah-istilah plastik. Pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat. Kalau kamu cermati itu agak-agak plastik, nggak tegas. Maksudnya memberdayakan masyarakat itu apa sih? Kadang-kadang labelnya memberdayakan masyarakat, tapi sebenarnya itu proyek, nyari untung dari, iya, nah kan gitu. Pengabdian masyarakat, bodoh ketika itu Allah, bodoh wae, boleh duit intinya. Nah itu kan bahasa plastik, dikemas dengan istilah-istilah memberdayakan, membela apa nih, bodoh wae. Bahasa plastik, kamu oh iya kan, itu kan kayak seminar mengantisipasi kemiskinan di Indonesia. Seminar ini hotel, makan-makan enak-enak, pulang dapat honor. Seminar tentang kemiskinan apa pernah mendatangkan orang miskin? Gak pernah. Yang datang kan ya orang-orang kaya, betul. Itu lagi sing duitnya oke, bahas orang miskin. Orang miskinnya gak pernah diajak. Plastik, di sini mesti bahasa-bahasa plastik. Parpol kampanye itu di sini bahasa-bahasa plastik. Jadi kalau bikin definisi jangan pakai gitu deh. Harus tegas, jelas, terukur. Jangan pakai bahasa aneh-aneh. Oke, terus juga jangan bikin definisi yang sangat teknis yang hanya kelompokmu atau keahlian tertentu yang bisa. Ketika kamu bikin yang kayak gitu, definisimu tidak bisa universal, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipraktekkan di tengah masyarakat. Coba kamu pahami itu, tak ambil evolusinya Spencer itu. Spencer mendefinisikan evolusi adalah perubahan terus-menerus dari homogenitas yang menentu dan serasi dalam susunan dan kegiatan melalui diferensiasi dan integrasi sambung menyambung. Bandingkan definisinya sama Darwin yang lebih gampang dipahami. Struggle for the fittest. Jadi yang tidak ngantuk yang dapat ilmu lebih banyak. Itu struggle for the fittest. Jadi kamu ngaji kayak gini malam-malam kan perjuangan melawan ngantuk juga. Nah itu definisinya Darwin lebih simpel tentang evolusi. Tapi kalau Spencer ini bulat. Ini definisi yang hanya ahli, yang bahkan ahli pun ya rada bingung dengan ya kan? Makanya hati-hati. Kayak minggu lalu ketika saya bilang bahwa istilah yang gaya tidak berarti ilmiah. Banyak istilah-istilah gaya yang tidak ilmiah sama sekali. Ilmu itu ada ilmu hitam dan ada ilmu putih. Nah itu kan kayak ilmiah. Tapi kalau kamu kejar kira-kira definisi dan karakter ilmu hitam apa, definisi dan karakter ilmu putih apa. Dimana kalau ilmunya hitam tapi dipakai untuk yang baik-baik, apa terus jadi putih. Kalau ilmu putih dipakai yang jelek, itu bingung. Karena pertanggungjawaban ilmiahnya susah. Spesifik hanya untuk ahlinya yang ngerti. Itu sudah nggak bisa dijelaskan sudah. Oke, jadi justru ketika hanya orang tertentu saja dan orang lain tidak bisa dan tidak boleh paham tentang itu ciri-ciri nggak bisa didefinisikan. Kalau dalam dunia ilmu justru yang kayak gitu yang namanya tidak ilmiah. Jadi kalau kamu bahas sesuatu kok yang kamu ajak diskusi, alah kamu ngerti apa, kamu anak kecil, kamu mahasiswa, kamu belum, itu berarti justru yang diomongkan biasanya tidak ilmiah. Kamu durung wayahe, kayak gitu biasanya tidak ilmiah. Ketika itu ilmiah, ya disampaikan kapanpun dan dimanapun orang bisa menangkap. Itu yang keempat.
Yang kelima itu mau podo